Yorobun, akhirnya drakor kesayangan kita tentu saja A Soul for Killers 2 udah tayang dan mari kita alurkan bagaimana ceritanya. Cerita dibuka saat kita diperlihatkan bagaimana Jongjian yang kebingungan setelah pamannya meninggal, tiba-tiba banyak sekali orang bersenjata yang mengincarnya. Kemudian saat ini bisa kita lihat Bali sudah berada di perusahaan Babylon, tetapi anehnya tiba-tiba dia mengebom perusahaan tersebut. Dan ya guys, ternyata itu adalah Jiman yang saat ini menggunakan topeng Bali. Dan kita pun diperlihatkan apa sebenarnya yang terjadi saat Jiman meninggal dunia. Tentu saja itu adalah topeng rekayasa karena Jiman asli sudah bersembunyi dan saat ini akan melancarkan aksinya untuk membobol perusahaan Babylon, tentu saja dengan Pasin dan teman-temannya. Pasin, Jenoka. Kemudian cerita mundur beberapa jam sebelumnya. Saat ini Jiman dan juga Pasin tengah melihat perusahaan Babylon dari hutan. Tetapi sayangnya perusahaannya ini tuh nggak bisa dibobol begitu saja guys. Karena ternyata di depan si perusahaan banyak sekali lahan kosong. Dan tentu saja jika mereka menyusup pasti akan ketahuan. Misi utama Jiman DKK pada saat ini mencuri server Babylon karena tentu saja banyak sekali data penting di dalamnya dan bisa menghancurkan mereka dalam sekejap. Di mana server ini ditanam di bawah air dan hanya dikeluarkan sekitar jam 16 untuk pengecekan. Dan di tengah-tengah pengecekan itu, mereka hanya memiliki waktu 20 menit untuk mengambil alih si server. Tentu saja saat ini mereka harus mengecoh si ketua Sapam di Babylon dan untungnya saat itu dia langsung mengklik link yang sempat dikirim oleh mereka dan akhirnya di sini mereka pun berhasil mencuri identitasnya. Setelah itu rencana mereka adalah sebagai tukang sampah yang mengambil limbah di Babylon dan tentu saja nanti Pasin dan juga seorang agen mata-mata dari Korut yang berbaju merah yang bernama Brother nanti akan menyusup di salah satu gentong. Tentu saja mereka tidak boleh ketahuan karena sistem X-ray Babylon begitu canggih. Brother pun mengatakan dia akan berusaha agar mereka tidak ketahuan. Dan setelah misi dimulai, akhirnya Jiman pun memberitahu kepada Jian bahwa dia telah meninggal dunia melalui detektif kepercayaannya, yaitu bestinya sendiri bernama Jiwo. Di sisi lain bisa kita lihat ketua dari Babylon meminta salah satu sekutunya Jiman untuk mengkhianati Jiman. Toh Jiman juga sudah meninggal dan gak ada lagi artinya gitu kan untuk setia. Lalu di sisi lain, Minhe pun baru saja tiba di Korea untuk melindungi Jian dari Babylon. Singkat waktu, misi mereka pun segera dimulai. Saat itu mereka langsung pergi ke Babylon dan tentu saja tidak semudah itu guys, karena sistem keamanan mereka merasa ada yang janggal di dalam tersebut. Akhirnya di sini dimintalah untuk dibuka salah satu tong, tetapi melihat tong itu penuh dengan sampah, si Sapanpu meminta untuk menutupnya kembali dan untung aja gitu kan gak ketahuan. Singkat waktu mereka pun sudah sampai di dalam perusahaan. Jiman dan juga Brother segera keluar dan langsung melakukan misi mereka masing-masing. 빈손으로 가면 안 될 것 같은데. Jiman mendapati kabar bahwa Minhe terluka cukup parah dan akhirnya dia memanggil Pasin untuk melindungi Minhe dan juga Jian yang berada di rumah. Dan di sini tinggallah Brother yang akan menjalankan misi sendiri. Setelah memasuki gedung, Brother pun segera naik ke atas untuk diam-diam merangkak dan tentu saja agar tidak ketahuan. Di sisi lain, Pasin mengatakan kepada Jiman bahwa mereka akan baik-baik saja dan tidak akan mati. Saat itu, Jiman pun segera membuka koper di dekatnya dan ya guys, di sini sudah ada topeng Bale dan tentu saja dia akan berpura-pura sebagai Bale. 받아야 될 거 아니야. Sebelum masuk, tentu saja Bali nanti akan dikonfirmasi beberapa pertanyaan dan saat itu ditanyalah kodenya. Di sini Jiman tentu saja ketar-ketir karena dia nggak tahu gitu kan. Tetapi untungnya Brother dengan cepat langsung membantu karena dia sudah berhasil menghack sistem di Babylon tersebut. 그치.
Disinilah Jiman sekarang, sesampainya dia di dalam ruang senjata, dia langsung melumpuhkan salah satu pegawai dan pada akhirnya Jiman pun mengambil beberapa barang. Kemudian di sisi lain bisa kita lihat tim maintenance sudah berada di ruang server dan akan menaiki server untuk dicek ulang. Tetapi Jiman begitu shock karena tiba-tiba ada dua robot yang mengetahui bahwa dia bukanlah Bale asli. Tentu saja untuk melawan si robot membutuhkan waktu yang ekstra. Di sisi lain, Brother begitu ketar-ketir karena waktu mereka sudah mepet. Kemudian terlihat salah satu pegawai merasa aneh karena dia baru saja berjumpa dengan dua Bale. Dan akhirnya Brother pun tidak bisa menghubungi Jiman. Dia pun memutuskan untuk beraksi sendiri. Untung aja guys, servernya belum ketutup secara sempurna dan Brother pun sempat menghentikannya. Setelah mengetahui ada penyusup di Babylon, akhirnya mereka pun langsung mengecek CCTV. Sedangkan di tempat lain Brother mulai melanjutkan aksinya. Tetapi naasnya salah satu pegawai berhasil menekan tombol emergency sampai pada akhirnya dan ya guys, mereka pun ketahuan oleh pihak Babylon. Untungnya saat itu Jiman berhasil kabur ke atap. Dia terus menaiki tangga sampai berjumpa dengan Bale. Dan adu battle antara keduanya pun tidak bisa dihindarkan. Setelah melihat Bale terjatuh, Jiman pun segera melarikan diri ke atap. Dan sesampainya di sana, Jiman tidak bisa berkutik karena sudah dikepung oleh pihak Babylon. Tentu saja di sini Jiman diminta untuk menyerah. Tetapi tidak semudah itu Ferguson. Ini adalah seorang Jong Jiman dan inilah yang terjadi. Ya guys, misi mereka pun berhasil karena server sudah diambil. Tidak lama dari situ kita melihat bagaimana kondisi di rumah. Jian juga sudah berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya kita pun diperlihatkan ending dari season 1 di mana Jian melihat pamannya yang masih hidup. Kemudian kita diperlihatkan dengan seorang wanita dan saat itu dia ditelepon oleh seseorang dengan mengatakan bahwa dia dipanggil oleh si direktur. Wanita ini bertanya kenapa dan dia hanya menjawab Jong Jiman. Setelah kejadian itu, Babylon pun mengepung rumah Jiman. Tetapi sayangnya saat itu Jiman sudah tidak ada dan terlihat salah satu robot berbentuk anjing langsung mengecek dan mereka pun menemukan salah satu pintu rahasia di toilet. Dan saat si anjing terus mengedus, pada akhirnya setelah kejadian tersebut, tentu saja membuat Jian begitu syok karena selama ini pamannya adalah seorang pembunuh bayaran, bahkan dia juga menjual senjata api. Dan saat itu, Jian pun tidak mau lagi berurusan dengan pamannya dan memutuskan untuk pergi melanjutkan hidupnya sendiri. Setelah itu Jian segera pergi. Di bawah dia bertemu dengan Taeyong. Taeyong sempat memberikan tas dan juga beberapa alat yang bisa membantu Jian. Dan tentu saja di sini Jian mengucapkan terima kasih. Dia pun segera pergi. 1 tahun telah berlalu, Jian masih hidup sendiri dan tinggal di salah satu pulau terpencil. Tentu saja saat ini identitas Jian sudah baru gitu ya guys. Tetapi kita tetap memanggilnya Jian aja biar nggak bingung. Dan terlihat di sini Jian terus dibayang-bayangi oleh Songjo yang sempat dia bunuh di akhir season 1. Pria
pria ini bernama Wojin, dia juga tinggal di pulau sama seperti Jian. Kemudian di sisi lain, Jian yang tengah bekerja serabutan sempat ditegur oleh ibu-ibu setempat karena bekerjanya terlalu niat. Sedangkan mereka ini tuh dibayarnya per jam gitu kan. Oleh karena itu ya nggak apa-apa leha-leha, tetapi Jian tidak mau dan dia pun segera menuntaskan pekerjaannya. Setelah itu Jian izin pamit, akhirnya Wojin pun datang menasehati para ibu-ibu agar jangan terlalu keras kepada Jian. Salah satu ibu-ibu meminta kepada Wojin untuk mengantarkan makanan kepada Jian karena tadi dia pengen kasih, tetapi Jian keburu pergi. Akhirnya Wojin pun segera pergi ke rumah Jian. Sesampainya di depan rumah Jian, Wojin terus memanggilnya tapi tidak ada jawaban. Sampai pada akhirnya Wojin mendengar suara teriakan dan ya guys, dia pun segera masuk dan bisa kita lihat dia terperangkap di salah satu perangkap yang sudah dibuat Jian. Jian pun mengatakan, "Ngapain kamu kesini?" Wojin menjelaskan ingin memberikan makanan. Dia juga sempat bertanya kenapa halaman Jian sangat berantakan, tetapi tidak jadi dan segera pergi. Kemudian di sisi lain ada salah satu seorang pria yang bernama Jang. Dia adalah pengacara dari Babylon dan ingin bertemu dengan Jiman di sini. Tetapi Jiman sudah mengetahui bahwa Jang sudah dimata-matai oleh pihak Babylon dan tentu saja dia nggak mau datang. Tidak lama dari situ, Jang pun segera pulang dan mengusir salah satu anak buahnya. Dan ya guys, ternyata Jiman sudah berada di mobil. Jiman menjelaskan kesepakatan antara dia dan juga Babylon, di mana Jiman bersedia mengembalikan server Babylon yang sempat dia curi dengan syarat tidak boleh lagi berurusan dengan dirinya maupun orang-orang di sekitarnya, terutama Jian. Jika mereka ketahuan melukai Jian, maka Jiman tidak akan membiarkannya. Betapa terkejutnya Lee karena ada tamu yang tak diundang yang bernama Kusanagi dan ternyata dia adalah ketua Babylon cabang Asia Timur. Di lain tempat, kita diperlihatkan pekerja imigran di mana mereka dijatahi waktu 5 jam untuk memindahkan semua barang, tetapi terlihat ada salah satu pria yang mencoba untuk keluar dari tempat itu. Dia pun segera memanaskan motor dan segera pergi. Kemudian disinilah kita sekarang. Kusanagi mengatakan kepada Pak Lee bahwa dia tidak bisa lagi memimpin Babylon yang ada di Korea dan tentu saja pada saat itu dia langsung dipecat karena tidak becus menangkap Jong Jiman sampai saat ini. 간조됐다. Di sinilah Pak Lee sekarang, dia sudah sampai di rumah dan akan segera keluar. Tidak lama dari situ, tiba-tiba anaknya menelpon dan ternyata itu adalah cucunya. Cucu mengatakan kapan kakek akan pergi ke rumahnya karena dia sudah sangat merindukannya. Tetapi di sini Pak Lee menyadari ada seseorang yang akan menghabisi nyawanya. Dan ya guys, itu adalah orang yang kita lihat dari pekerja imigran. Saat itu Pak Lee juga sempat melawan, tetapi naasnya karena udah faktor U, dia pun meninggal dunia. Setelah melakukan aksinya, dia kembali lagi ke tempat kerja agar tidak dicurigai dan pada saat itu dia pun menelpon Kusanagi dan benar sekali itu adalah antek-antek Kusanagi untuk menghabisi Lee yang saat ini tidak berguna lagi. Kembali lagi kepada Jian, karena handphonenya sempat rusak beberapa waktu lalu, dia pun memutuskan untuk pergi ke daratan utama dan saat itu dia juga bertemu dengan Wojin. Wojin sempat menawarkan bantuannya jika terjadi sesuatu dan juga sempat memberikan nomor handphonenya. Disinilah Jian sekarang, dia sudah berada di kota. Pada saat itu setelah membeli handphone, Jian pun segera pergi ke salah satu restoran Thailand karena dia mengingat Pasin gitu kan. Tetapi Jian merasa ada seseorang yang terus mengikutinya. Setelah memukul orang tersebut, ternyata dia hanyalah orang biasa yang pergi ke restoran temannya dan kebetulan Jian makan di situ.
Dan tentu saja di situasi seperti ini, Song Jo terus menampakkan dirinya. Singkat cerita, Jian pun segera pergi ke pelabuhan, tetapi sayangnya kapal tidak bisa berangkat karena cuaca yang begitu ekstrim. Dan akhirnya Jian pun memutuskan untuk menelpon Wo Jin. Wo Jin yang saat itu bersedia langsung mengantar Jian pulang, tetapi di tengah-tengah perjalanan ada polisi laut yang akan mengecek jika terjadi sesuatu, seperti mungkin Wo Jin menyembunyikan barang-barang terlarang. Dan ya guys, bisa kita lihat Wo Jin pun panik dan tiba-tiba dan ya guys, betapa terkejutnya Jian melihat Wo Jin memiliki senjata ilegal. Bahkan saat itu dia juga melihat notifikasi dari Mother Helps dengan mengatakan apakah senjatanya sudah ada. Dan ya guys, apakah Wo Jin mata-mata yang disuruh oleh Jiman? Kemudian di sisi lain Jiman saat ini tengah melihat server. Tetapi betapa terkejutnya mereka saat melihat Jian sudah diiklankan, di mana orang yang bisa menemukannya maka akan dibayar sebesar 2 juta dolar. Ternyata wanita Jepang ini bernama Q. Pada saat itu dia diberi misi untuk menyelamatkan satu keluarga yang tengah disekap oleh telur sis. Tetapi Q mengatakan bisa aja ada jebakan di sana dan tentu mereka nggak boleh gegabah. Tetapi pada saat itu atasannya bodoh amat dan memutuskan untuk J agar segera mengepung ruangan tersebut. Dan inilah yang terjadi. Dan ya guys, Jong Jiman pun langsung menghentikan Q dan meminta agar dia tetap di sini. Kemudian kita kembali lagi ke masa kini saat Q berada di klub Jepang. Dia diberi misi untuk membunuh satu agen berasal dari Rusia. Dan pada akhirnya Q pun dengan sangat mudah melumpuhkan pasiennya itu. Di lain tempat terlihat tentara Babylon tengah melakukan misi dan saat itu mereka pun harus melepaskan tembakan. Ternyata guys itu hanyalah simulasi saja agar jika terjadi di dunia nyata mereka bisa melihat gitu kan di mana saja kesalahan mereka. Setelah latihan selesai, Q pun mengatakan bahwa mereka harus ke Korea Selatan untuk menangkap Jong Jiman. Kemudian kita diperlihatkan bagaimana Wo Jin membuang seluruh senjata seludupannya saat ada patroli dan untungnya dia nggak ketahuan. Tentu saja setelah melihat itu semua, Jian merasa ada sesuatu yang janggal. Kenapa Wo Jin juga mengakses aplikasi Mother Help? Pada saat itu Wo Jin ingin menjelaskan semuanya, tetapi Jian mengatakan dia tidak tertarik sama sekali dan langsung masuk ke rumah. Di dalam rumah, Jian ini tuh mau kabur guys. Dia sudah packing beberapa barang, tetapi lagi-lagi dia dihantui dengan mengatakan emang kalau kamu kabur masalah akan selesai. Pada saat itu Jian begitu stres dan akhirnya dia membuka tas yang sempat dititipkan beberapa tahun yang lalu. Di sini Jian menemukan ada CCTV mini dan akhirnya Jian pun langsung menaruh CCTV tersebut ke kapalnya Wo Jin untuk melihat pergerakannya. Dan akhirnya kita mengetahui guys, ternyata Q ini tuh sempat dibantu gitu kan sama Jong Jiman beberapa waktu lalu saat dia menjalankan misinya. Bahkan J yang juga terpental akibat bom juga diselamatkan. Singkat cerita, terlihat di sini Jong Jiman meminta kepada Q agar standby aja dan saat itu dia pun mengambil alih untuk masalah ini. Jiman langsung masuk ke ruangan dan pada saat itu dia mencoba untuk menyelamatkan beberapa sandera, tetapi naasnya di dalam sandera ada musuh yang menyamar dan mereka pun gak bisa berbuat apa-apa karena sudah menodongkan senjata. Lalu masuklah Q yang juga disandera, tetapi Q pada saat itu tersenyum dan langsung melakukan ini. Setelah berkenalan dengan Kusanagi, Jiman pun langsung pergi dan dia juga sempat melihat kondisi J yang untungnya baik-baik saja. Q langsung mengucapkan banyak terima kasih, bahkan pada saat itu ingin mentraktir dia makan. Tetapi Jiman menolak karena saat ini dia harus segera pergi dan saat ingin pergi, akhirnya Jiman kembali untuk mengatakan kepada Q, ya udah deh nanti kapan-kapan kalau kita sempat maupun di Korea atau Jepang, kita akan makan malam bersama dan aku yang traktir. Mendengar hal itu tentu saja Q sangat senang dan bisa kita
bisa lihat ya guys, kayaknya Q ini tuh naksir gitu sama Jiman. 誰かいるんじゃない？ Sesampainya di markas Babylon, mereka pun mendengar ada seseorang yang mandi. Ternyata itu adalah Bale. Bale pun mengetahui ternyata ketua tim dari Jepang ini tuh adalah seorang perempuan dan dia kayak ogah-ogahan gitu kan, berkenalan. Tidak lama dari situ akhirnya mereka pun segera rapat. Di mana misi pertama mereka saat ini adalah menangkap Jong Jian, yaitu kelemahan terbesar Jong Jiman. Dan tentu saja saat Jian sudah berhasil ditangkap, maka Jiman akan keluar dengan senang hati. Kembali lagi kepada Jian yang saat ini mencoba ingin membuka aplikasi Mother Hive ataupun mengunduh, tetapi tentu saja tidak semudah itu, sampai pada akhirnya Jian pun berhasil. Di sisi lain, Wojin ini tuh sangat mencurigakan karena dia bertemu dengan seorang bapak-bapak beruban, dan saat itu si bapak tengah membawa sekelompok anak-anak dan salah satu dari mereka terluka. Nah, si bapak mengatakan kepada Wojin, "Ini anak harus kita singkirkan, kalau enggak kita bisa dipenjara." Entah apa yang diperlakukan oleh Wojin, tetapi saat Wojin tidak setuju, bapak tadi ingin membunbun Wojin. Tetapi guys, untungnya saat itu ternyata ada Jian yang sudah memasuki kapal Wojin terlebih dahulu dan langsung menendang si bapak. Akhirnya kita mengetahui ternyata Wojin itu menyelundupkan anak-anak di mana orang tuanya bekerja di Korea, tetapi nggak boleh bawa anak gitu kan. Nah, karena terlalu rindu, mereka pun menyelundupkan secara ilegal dan Wojin bersedia sebagai perantara. Setelah melihat sisi Wojin lain, akhirnya Jian mengatakan rasa penasarannya beberapa waktu lalu saat melihat Wojin membuang senjata ke laut. Dan di sini Wojin mengatakan bahwa itu adalah titipan si bapak tadi dan dia nggak tahu isinya apa. 제가 아직은 여기가 Terlihat di sini Kusanagi menyapa beberapa staf lainnya, dan di lain tempat terlihat ada dua geng yang tengah bentrok di mana mereka akan memperebutkan kekuasaan. Melihat hal itu, Kusanagi pun memiliki ide di mana dia akan mengirim Bali untuk mengetes apakah Bali ini tuh layak dipertahankan. Tentu saja pada saat ini mereka pun akan memanfaatkan momen di mana semua orang terbunuh di tempat tersebut karena antara dua geng yang tengah bergaduh. Dan ya guys, bisa kita lihat di sini Bali sudah ada, bahkan J dan juga antek-anteknya. Dengan bengisnya mereka langsung memotong kepala dan juga tangan. Tentu saja itu adalah hal yang mudah bagi J gitu kan. Sampai semua orang sudah habis, akhirnya di sini JDKK memutuskan untuk akan membunuh Bali. 個人の能力よりチームワークが重要 지옥에 데리고 갈 수 있겠다. Tetapi di lain tempat Kusanagi melarang kepada Q karena dia adalah pimpinan, dan pada akhirnya Q pun mau nggak mau harus menerima Bali yang seperti bom waktu, kapan aja bisa meledak. Keesokan harinya seperti biasa Jian akan bekerja dengan para ibu-ibu, dan terlihat di sini salah satu ibu-ibu sempat memberikan Jian sebuah daging. Dan di sini Jian juga berterima kasih banyak, lalu dia mulai penasaran tentang Wojin, kenapa ibu-ibu di desa ini memanggil dia sebagai anak. Dan akhirnya kita pun diperkenalkan siapa Wojin ini gitu kan guys. Jadi ibu bapaknya ini tuh udah meninggal sewaktu dia kecil, tinggal bersama kakeknya. Kakeknya yang emang seharian adalah seorang nelayan, pergilah melaut, tetapi naasnya pada hari itu kapalnya karam dan si kakek juga ikut meninggal. Oleh karena itulah ibu-ibu yang ada di pulau ini mulai membesarkan Wojin secara bergantian. Karena ingin balas budi, Wojin pun enggak pengen meninggalkan pulau ini dan akan terus membantu ibu-ibu. Jian pun mengajak Wojin untuk makan malam bersama karena kebetulan dagingnya terlalu banyak, dan akhirnya Wojin pun setuju. Di sini hubungan mereka semakin dekat dan juga semakin akrab. Wojin langsung bertanya, sekarang kan rahasiaku udah ditahu Jian nih. Nah di sini Wojin ingin mengatakan apakah ada rahasia Jian yang bisa di-share kepada dirinya. Dan akhirnya Jian pun mulai menceritakan tentang pamannya yang begitu tegas dari dia kecil karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Wojin pun sangat bahagia karena satu sama lain mulai percaya gitu. 말 놓을까요, 우리? Kemudian terlihat ada seorang pria, kita sebut saja si Gondrong, mengetahui Jian ini harganya $2 juta, dia pun akan memburu Jian.
Jian dan juga Woo-jin saat ini semakin dekat, bahkan mereka juga jogging bareng. Di pagi harinya ibu-ibu udah mulai cie-ciein Jian gitu kan. Bahkan melihat Jian tersenyum, mereka juga sangat bahagia. Karena sudah 100% percaya kepada Woo-jin, Jian pun mematikan CCTV. Si Gondrong akhirnya berhasil menemukan si bapak dan menanyakan di manakah keberadaan Jian. Di sisi lain, Jian dan juga Woo-jin duduk di tepi pantai. Pada akhirnya, Woo-jin pun mengungkapkan perasaannya kepada Jian dan dia berjanji akan terus menjaga Jian dari siapapun dan memastikan Jian akan tetap aman. Sampai pada akhirnya mereka pun bergenggam tangan dan saat ingin mengantar Jian pulang ke rumah, tiba-tiba Jian dipanggil oleh seseorang dan ya guys, itu adalah si Gondrong dan juga anak buahnya yang sudah berhasil menemukan Jian. Mereka berhasil memasuki rumah Jian. Untungnya Jian ini tuh emang udah pinter dari awal gitu kan. Dia sudah menyiapkan beberapa jebakan, tetapi naasnya mereka pun berhasil menerobos. Saat Jian sudah sangat terpojok, tiba-tiba Containers in the way. 바빌론 놈들 pihak Babylon sudah mengepung persembunyian Jongjiman DKK. Di sisi lain, ternyata si Kusanagi ini tuh berhubungan dengan J guys, dan tentu saja tidak ada orang yang mengetahui. Pada saat itu, Kusanagi meminta kepada J agar memimpin proyeknya. Tidak lama dari situ kita kembali lagi kepada tempat Jongjiman, di mana para balik dan juga anak buah lainnya sudah mulai mengepung. Dan pada akhirnya kita pun mengetahui fakta, ternyata Q dan juga J adalah adik beradik, dan selama ini Q sudah mengetahui hubungan Kusanagi dengan adiknya. Oleh karena itulah Q juga sempat mempertanyakan gitu kan, kalau kamu emang suka sama adikku, kenapa kamu membiarkan J dan juga Bale dalam misi yang sama, sedangkan kamu tahu gitu bahwa Bale ini tuh bisa aja meledak dan berbuat di luar kemampuan kita. Oi, 함정이라. 브라보, tango. Tim J juga sudah menemukan kontainer di mana Jiman berada. Pada saat itu, beberapa awak dari Jiman juga mencoba untuk menghentikan. Dan disinilah Bale sekarang, mereka sudah mulai menaiki anak tangga untuk melihat kondisi sekeliling. Benar saja guys, pada saat itu Bale langsung meledak dan menusuk J di tempat. Apakah J masih hidup? Saat ini kita belum mengetahuinya. Tidak lama dari situ Bale pun langsung mengejar Jiman dan dia berhasil. Kemudian di sini mereka pun akan berduel satu sama lain. Mampus guys, akhirnya kepala Bale pun meledak dan saat itu Jiman pun langsung menembak Bale secara membabi buta. Di sisi lain, Kusanagi mengatakan kepada para pegawai, kalian pulang biasanya gimana? Dan di sini juga dia sempat menanyakan apakah ruangan ini dilengkapi CCTV secara langsung. Salah satu pegawai mengatakan kami pulang menggunakan bus dan ruangan ini nggak dilengkapi guys CCTV secara langsung karena ini adalah ya hal privat gitu kan. Dan di sini Kusanagi pun memberi sinyal kepada asistennya. Benar saja guys, saat para pegawai pulang, tiba-tiba ini cewek dingin banget sih asli guys. Pada saat itu Kusanagi langsung membunuh semua saksi dan tentu saja dia akan menfitnah Jiman bahwa dia adalah orang yang telah membunuh J. 불행 중 다행히 주민분들이 다 나가 계신 상황. Woo-jin yang saat ini begitu shock tentu saja harus menjernihkan pikirannya sendiri. Di sini Jian ingin menjelaskan, tetapi Woo-jin butuh waktu. Tidak lama dari situ guys, ternyata Oni kita tercinta yaitu Min-hye sudah datang untuk melindungi Jian. Saat itu Min-hye minta kepada Jian agar segera kemas-kemas karena waktu mereka udah nggak banyak.
Tetapi Jian merasa nggak terima kenapa hidupnya seperti ini dibayangi masa lalu pamannya, sedangkan dia nggak berbuat salah sama sekali. Emang nasib Jian ini tuh bener tragis banget guys, lebih tragis dari nasibnya Minji. Dan saat itu Jian pun meminta sesuatu kepada Minhee sebelum mereka pergi. Ya mereka harus makan dulu lah untuk menghabiskan lauk-lauk yang sempat diberikan ibu-ibu. Jin menyadari pihak Babylon sudah datang ke pulau ini. Untungnya saat itu guys, warga pulau lagi bertamasya kan setiap bulan sekali keluar pulau. Dan saat itu Jin pun segera berlari. Dan di sisi lain bisa kita lihat para pengurus jasad juga sudah dibunuh oleh drone. Dan di sini Jin langsung mengatakan kepada Minhee bahwa ada orang yang datang. Saat itu Minhee langsung bertanya apakah ada jalur lain menuju dermaga. Dan di sini Jin mengatakan ada di belakang pulau. Saat itu Minhee meminta tolong kepada Jin untuk terus melindungi Jian. Q yang sudah mengetahui Jian pergi ke belakang pulau langsung mengejarnya, sedangkan anak buah Q lainnya langsung menghabisi Minhee. Tentu saja tidak semudah itu karena Minhee bukanlah cewek kaleng-kaleng. Di sisi lain Q juga sudah berhasil mengejar Jian. Naasnya mereka pun terjatuh dan Q semakin dekat. Untungnya saat itu Minhee sudah datang dan langsung menghajar Q. Tentu saja ini adalah kesempatan bagi mereka untuk kabur dan saat ini mereka pun langsung memasuki kapal Jin. Tetapi saat Q tersadar tiba-tiba Q pun berhasil ditumbangkan dan saat itu dia langsung mengerahkan anak buahnya untuk mengejar kapal Jin. Sedangkan di dalam kapal Jian melihat Jin yang gemetaran dan dia hanya bisa minta maaf karena melibatkan Jin dalam situasi ini. 맞아. 절대. Dan ya guys, ternyata kapal kecil yang dikirim tadi adalah sebuah bom dan di sini Jin terkena tembakan. Tentu saja Jian begitu histeris, dia langsung menangis, tetapi Jin mengatakan bahwa dia akan terus menepati janjinya untuk melindungi Jian. Melihat Jin sekarat, Jian pun hanya bisa berteriak Jongjiman. Sungguh aneh tapi nyata guys, Jiman sudah berada di atas menggunakan helikopter dan dia begitu lega melihat Jian baik-baik saja. Kalau segercep ini, Mimin juga mau sih guys, satu Jongjiman cari di mana ya? Kusanagi dengan bengisnya langsung memanipulasi kematian J. Dia menfitnah bahwa Jinmanlah pelakunya. Di lain tempat bisa kita lihat di sini Jian baru saja tersadar dan pada saat itu dia langsung diberi KTP palsu untuk menyamarkan identitasnya. Tetapi di sini Jian tidak mau lagi bersembunyi dan pada akhirnya dia pun memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian dengan mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Di lain tempat Kusanagi sempat ditanya oleh si pengacara apakah benar pelakunya Jongjiman. Jian pun memberanikan diri untuk melayat tetapi sayangnya dia tidak tahan melihat foto Jin dan akhirnya kembali. Tetapi salah satu nenek mengingatkan kepada Jian bahwa ini bukanlah salahnya dan emang sudah takdir Jin bahwa dia harus meninggal saat itu. Di lain tempat Q pada saat ini juga ikut menyemayamkan jasad adiknya J. Q pun mengucapkan banyak terima kasih kepada ayah angkatnya seorang Yakuza dan dia pun akan kembali lagi ke Korea untuk membalaskan dendam adiknya. Singkat waktu, akhirnya Jian pun sudah sampai di toko pamannya. Tentu saja di luar seperti toko biasa dan terlihat di sini Jinman pada akhirnya bisa melihat keponakan kesayangannya. Pada saat itu Jian langsung memeluk Minhee dan tentu saja Jian tidak terlalu akrab dengan pamannya karena dia masih marah dan paman juga sempat menunjukkan kamar terbaru Jian.
카메라 Kusanagi yang tengah rapat langsung dijejar pertanyaan, apakah baik-baik saja jika server di tangan Jong Jiman dan bagaimana jika itu bocor. Tidak lama dari situ, Min Hee diberi tugas di mana dia akan melihat tempat si Kusanagi menginap. Dia berpura-pura menjadi turis Cina dan sempat juga ke lantai atas. Tetapi lantai di mana Kusanagi menginap sudah di-booking guys, dan tentu saja orang luar tidak bisa masuk. Min Hee pun langsung melaporkan kepada Jong Jiman dan Jiman mengatakan bahwa dia sudah kenal dengan Kusanagi sewaktu dulu sempat menyelamatkan Sandera di Asia Tenggara. Tetapi di sini fokusnya Jiman tentu saja untuk melindungi Jian. Jian mendengar hal itu tidak mau lagi ada seseorang yang meninggal karena dirinya. Pada akhirnya Jian pun memberikan satu ide di mana Jian menghampiri salah satu anak. Anak ini bukanlah sembarangan anak guys, ternyata bapaknya adalah ketua Red Code yang bernama Songbom. Melihat anaknya seperti diancam oleh Jian, tentu saja dia tidak tinggal diam. Jian mengatakan bahwa dia adalah keponakan Jong Jiman dan saat ini mereka membutuhkan bantuannya. Awalnya Songbom tentu saja menolak karena untuk apa dia menolong Jiman, tetapi Jian membocorkan satu rahasia bahwa sekarang Babylon sudah memata-matai seluruh keluarga Red Code dan bisa aja mereka langsung dibun-bun. Mendengar hal itu, Songbom pun hanya terdiam. Tidak lama dari situ, si Songbom pun pergi dengan anaknya dan Jian seperti merasa bersalah karena niat awalnya enggak ingin melukai si anak, tetapi Songbom sudah salah paham. 9mm 이건 5.56 자기가 아끼는 사람들을 계속 Di tengah waktu luangnya, Jian terus berlatih dengan Min Hee dan saat itu dia juga langsung memperpanjang kontraknya dengan Mr. Kim. Tidak lama dari situ, Brother juga langsung menunjukkan jalan darurat jika terjadi sesuatu di toko ini. Tentu saja melihat semua itu, Jian pun sempat bertanya kepada Min Hee apakah kehidupannya bisa normal setelah menjalani semua ini. Dan Min Hee pun mengatakan mereka bisa menjalani hidup normal di jalan mereka masing-masing. Tidak lama dari situ, Jian pun langsung memanggil semua orang untuk mengadakan rapat. Di lain tempat, akhirnya Kusanagi sudah mengantongi informasi tentang anak buah dari Jiman dan hari ini mereka akan melakukan negosiasi, di mana tentu saja mereka begitu terkejut karena yang datang bukanlah Jiman melainkan Jian. Ya guys, saat ini posisi Jiman sudah diganti oleh Jian sebagai CEO dan tentu saja Jian tidak mau bertemu dengan pengacara. Dia ingin bertemu dengan Kusanagi secara langsung. Akhirnya mau tidak mau Kusanagi pun datang dan Jian langsung memberikan satu negosiasi di mana mereka akan bekerja sama hidup berbarengan tanpa adanya konflik lagi. Kusanagi yang mendengar hal itu tentu saja hanya bisa tertawa. Tetapi saat itu Jian tidak main-main. Tiba-tiba guys, ya sniper sudah berada di mana-mana dan jika Kusanagi tidak mau bekerja sama, maka mereka semua akan mati di tempat ini dan tiba-tiba 저 폭탄들은 제 생체 신호 mau tidak mau, Kusanagi pun menerima kesepakatan tersebut. Di sisi lain, ternyata Jiman sudah standby sedari tadi dan benar sekali ternyata si ketua kode merah yang tidak lain adalah Songbom mau menerima tawaran dari Jian dan di sini Jiman mengucapkan banyak terima kasih. 왜 다 날 봐? 아까 보이던데요? 오 역시 피는 못 속여 Untuk merayakannya tentu saja mereka langsung makan malam bersama dan Jian berharap bahwa semua orang yang ada di ruangan ini termasuk Brother akan baik-baik saja ke depannya. Tetapi guys, bisa kita lihat ternyata di lain tempat sudah ada Pasin yang ditangkap Babylon. Benar sekali Robun, ternyata Pasin masih hidup dan selama ini dia berada di Thailand karena istrinya meninggal dunia dan anaknya diketahui mengidap penyakit leukemia. Tetapi nahasnya kehidupan Pasin tidak bisa tenang karena sekelompok anak buah dari Babylon sudah menghampirinya dan saat itu Pasin pun berhasil ditangkap. Di lain tempat, kabar tersebut sudah sampai ke telinga Jong Jiman dan pada akhirnya Jiman pun memutuskan untuk pergi ke Thailand sendirian. Tentu
saja awalnya Jian merasa khawatir, tetapi Jiman mengatakan bahwa harus ada orang yang menjaga toko. Dan pada saat itu Jiman pun segera berangkat ke Thailand. Sesampainya di Thailand, dia diberi arahan oleh Pasin bahwa dia harus pergi ke warnet. Dan tentu saja pada saat itu Jiman pun segera pergi. Dan benar sekali guys, itu adalah jebakan karena sudah ada sekelompok preman kampung yang langsung menghajar Jiman. Tentu saja itu bukanlah musuh yang sepadan, tetapi terlihat ada seseorang kiriman dari Babylon yang bernama X langsung menghajar Jiman. Di lain tempat bisa kita lihat kondisi Pasin sekarang. Pasin terus dipukuli sampai dia babak belur. Dan ya guys, Pasin pun pada saat itu akan dijadikan boneka oleh Babylon. Benar sekali, Babylon bukannya menyepakati kerjasama mereka sebelumnya, tetapi malah berkhianat. Pasin saat itu diminta untuk langsung pergi ke markasnya Jiman. Jika tidak, maka anaknya yang bernama Ati akan mereka bunuh. Dan pada akhirnya mau tidak mau, Pasin pun harus mengikuti perkataan Kusanagi. Setelah itu Pasin pun langsung dikirim ke markasnya Jong Jiman. Tentu saja Jian DKK tidak menaruh curiga sedikit pun. Saat itu Pasin langsung diobati dan di sini tentu saja Pasin harus mengenyampingkan egonya agar anaknya Ati bisa selamat. Tentu saja brother yang melihat Pasin sangat bahagia karena dia masih hidup. Setelah itu Pasin pun langsung berkeliling dengan Jinwo. Jinwo mengatakan toko mereka dari luar seperti biasa. Dan tidak lama dari situ tiba-tiba ada seorang ibu yang langsung mengatakan kepada Pasin bahwa Babylon bisa melihat pergerakanmu. Benar sekali guys, ternyata mata-mata dari Babylon juga banyak di tempat ini. Usut punya usut guys, ternyata Pasin sudah dilengkapi kamera di tubuhnya, bahkan juga alat penyadap. Dan tentu saja Kusanagi dengan mudah langsung melihat toko Jiman dan bisa langsung merekonstruksi bagaimana di dalamnya agar nanti jika dia mengepung pasti sudah tahu jalan mana saja yang aman. Dan ya guys, disinilah Jiman sekarang. Jiman digantung kayak ikan asin. Saat itu Jiman terus bertanya kepada X, di manakah Ati sekarang? Tetapi si X tentu saja tidak akan memberitahu. Di lain tempat, Jian yang masih belum menerima kabar dari pamannya tentu saja sangat merasa khawatir. Kusanagi pun langsung mengatakan bahwa toko dari Jinman ini tuh dilengkapi sistem keamanan yang begitu canggih. Oleh karena itulah mereka harus masuk sewaktu Pasin menonaktifkan sistem keamanannya. Di lain tempat, Jiman terus berusaha untuk melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya dan tiba-tiba untungnya Jiman selamat dan saat itu dia akan pergi ke lokasi Ati. Di lain tempat, Minhe dan juga Pasin akan mengecoh si Babylon ini. Tentu saja itu adalah idenya Pasin agar dia bisa menghabisi Minhe tanpa Minhe curiga. Dan ya guys, benar saja Minhe pun langsung ditembak dari belakang. Dan naasnya Minhe terjatuh ke dalam sungai. Kei mengatakan kepada Kusanagi bahwa QDKK akan mengepung ke markasnya Jiman. Di lain tempat, Jian pun baru menyadari selama ini email dari mata-mata tidak pernah masuk kepada mereka. Sampai pada akhirnya mereka membaca satu email dengan mengatakan bahwa Pasin sudah berkhianat. Benar saja, tidak lama dari situ Pasin pun muncul dan langsung menghajar semua orang yang di ruangan itu. 진우야? Pasin pun pada akhirnya terpaksa mengikat Brother dan juga Jian. Bahkan saat itu Brother juga ikut ditembak. Di lain tempat, Kusanagi begitu bahagia karena pada akhirnya misinya menjalankan semua orang untuk dimanfaatkan pun berhasil. 여기로 모셨습니다. 아, 나 안성범이요.
Benar saja guys, ternyata Jinwoo juga sudah meninggal dunia dan saatnya kita mengucapkan selamat tinggal. Di lain tempat, QDKK sudah berhasil menerobos masuk ke toko. Pasin pun tiba-tiba ditelepon oleh seseorang dengan mengatakan bahwa dia sudah mengikat Jian. Dan benar sekali guys, itu adalah Jiman. Jiman mengatakan bahwa Ati sudah selamat dan sekarang Ati akan disandera oleh Jinman. Oleh karena itulah Pasin harus menyelamatkan Jian jika ingin Ati selamat. Tentu saja pada saat itu Pasin pun langsung melepas ikatan Jian dan juga brother. Dia bersusah payah untuk menyelamatkan Jian dan segera pergi ke ruang darurat. Tetapi naasnya saat Jian dan juga brother sudah masuk, tiba-tiba Pasin pun menumbangkan dirinya sendiri. Dia terus menghajar semua orang yang mendekati Jian. Tapi naasnya Pasin pun meninggal dunia. Dan ya guys, terlihat di dalam Jian terus berusaha untuk kabur. Tetapi lagi-lagi Q tidak mau Jian pergi begitu saja dan terus mengejarnya. Brother yang pada saat itu sudah tidak kuat lagi akibat luka tembakan di kakinya memutuskan untuk menyelamatkan Jian terlebih dahulu. Dan mereka pun terhalang salah satu pintu yang sangat kuat. Seluruh pasukan Babylon sudah masuk. Pada saat itu, Jian pun langsung menekan tombol dan benar sekali itu adalah bensin dan dengan sekejap seluruh ruangan pun langsung terbakar. Jian pun segera keluar dari pintu darurat dan dia berakhir di salah satu parkiran. Saat itu Jian melihat ada mobil yang tidak terkunci, tetapi naasnya sudah ada pria di depannya yang tidak lain adalah Songbom. Songbom ternyata guys sudah bekerja sama dengan Kusanagi, di mana Kusanagi memberikan satu tawaran jika Songbom mau maka seluruh alat dan senjata akan diberikan gratis dari Babylon. Tetapi untungnya saat itu Songbom tidak mau karena menyadari Kusanagi ini adalah orang Korea asli, tetapi memakai nama Jepang dan dia merasa kayak nasionalismenya ini tuh tercoreng, ditambah kakek buyutnya dahulu ikut memerangi Jepang. Oleh karena itulah Songbom tidak sudi bekerja sama dengan Kusanagi. Dan ya guys, pada akhirnya Songbom pun datang untuk menyelamatkan Jian. Melihat kondisi toko yang begitu mengerikan, pada akhirnya Q pun memutuskan untuk sejenak tinggal di parkiran dan tentu saja melihat bagaimana pergerakan Jiman ke depannya. Di lain tempat, Kusanagi pun terus mengatakan bahwa prioritas pertama mereka adalah menangkap Jong Jiman. Dan disinilah Jian sekarang, dia sudah terbangun dari pingsannya. Jian sudah berada di rumah Songbom yang berada di ruangan bawah tanah. 설렁설렁 음악을 쳐 들으시면 삼촌. Sampai saat ini Kusanagi masih belum memulihkan server dan mengambil datanya. Di lain tempat, Jian pun dibawa berkeliling di lokasi rumahnya Songbom. Dan saat itu Songbom juga bertanya apakah Jian sudah memiliki rencana untuk melawan Kusanagi DKK. Setelah itu Jian mendapati kabar dari Jo bahwa mereka sudah siap untuk meretas server dari Babylon. Tentu saja mereka akan mematikan dulu aliran listrik dan pada saat itu mereka membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk mengambil semua datanya. Benar saja, pada saat itu mereka mencoba untuk mengembalikan listrik, tetapi ia bukan Jo namanya, dia pun sudah berhasil mengambil seluruh data. Kusanagi begitu marah karena pada akhirnya data yang di server pun telah kosong. Kemudian si pengacara datang lagi dengan mengatakan kepada Kusanagi, apakah kamu tidak akan memberitahu pusat dengan apa yang sudah terjadi di Korea ini? Kusanagi pada saat itu kayak udah muak gitu kan sama si pengacara karena dia terlalu banyak omong. Dan benar sekali saat pengacara masuk ke dalam mobilnya, sudah ada Ki yang mengingatkan si pengacara agar jangan membuat Kusanagi kesal. Jika tidak, dia bisa saja menghilang dari bumi ini. Kemudian terlihat seseorang yang memakai kacamata, ternyata dia adalah mata-mata yang ditempatkan Jiman di Babylon dan tentu saja dialah yang membantu Jiman DKK untuk bisa ngehack servernya Babylon.
Sure, the intel from Babylon is solid. Kusanagi pun melihat pergerakan dari Jiman dan betapa terkejutnya dia melihat ada Jiman di dalam. Saat itu Kusanagi benar-benar sangat marah karena tentu saja dia ingin membalaskan dendam adiknya. Di lain tempat, Kisanagu juga sudah mengetahui itu. Kemudian beberapa jam setelah itu, QDKK pun datang menghampiri Kusanagi. Benar sekali guys, dia membawa Jong Jiman dalam kondisi hidup. Dan tentu saja membuat Kusanagi sangat senang. 약한 거예요? Jiman pun sempat diinterogasi oleh Kusanagi, tetapi karena Kusanagi belum puas, akhirnya Jiman pun disiksa dan video atau rekaman dari Jiman yang kesakitan dikirim kepada Jian. Jian melihat pamannya yang sudah hampir sekarat tidak akan tinggal diam. Kemudian para hacker Babylon mencoba untuk mengembalikan data server lagi. Dan saat ini karena posisi sudah terpojok, salah satu mata-mata pun pergi ke toilet untuk mengeluarkan chips yang ada di lengannya. Tentu saja agar dia tidak ketahuan. Dan benar sekali guys, tidak lama dari situ seluruh klien dari aplikasi Murder Hub kemudian seluruh agennya sudah diketahui oleh Kusanagi. Di lain tempat, Mr. Kim mencoba untuk menyelamatkan diri dan juga seluruh anak buahnya dari serangan Q. Bahkan dengan dinginnya, Kusanagi pun langsung membunuh anak buah dari Songbom. Di lain tempat, untuk bisa melawan Babylon, tentu saja mereka harus memiliki strategi yang matang. Dan tidak lama dari situ, Minhee pun sudah dalam kondisi sehat guys. Untungnya dia masih baik-baik saja. Minhee langsung mengajak Jian ke salah satu bukit untuk mengenang rekan-rekan mereka yang sudah gugur. 좋겠어. 있다면 Di kantor Babylon, Kusanagi sudah mengundang Red Code yang berkuasa di mana dia akan menawarkan kerjasama. Tetapi tiba-tiba satu video Kusanagi bocor di mana ternyata dia dalam kematian J. Pada saat itu, Jian pun langsung menelpon dengan mengatakan, "Kamu akan melepaskan pamanku, jika tidak maka kamu akan mati." Kusanagi yang emang dari awal sangat meremehkan Jian, pada saat itu begitu terkejut melihat fotonya sudah dibanderol $5 juta dong guys, bagi siapapun yang bisa membunbunnya. Dan benar sekali, para agen Red pun langsung dibunbun oleh Kusanagi agar tidak ada saksi mata. Kusanagi pun langsung menelpon Babylon Pusat untuk menurunkan drone dan beberapa robot. Awalnya ditolak, tetapi Kusanagi sudah muak dan akhirnya mereka pun mau. Di lain tempat, si pengacara juga sudah tahu bobroknya Kusanagi. Pada akhirnya, Jong Jiman pun sudah dikurung di penjara dan di sini Q mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan keponakan Jong Jiman. Iya, benar sekali guys. Ternyata Q sudah mengetahui yang membunuh adiknya bukanlah Jiman melainkan Bell. 형제 뭐 조교시대 뭐 일어나요? 감사합니다. Singkat waktu, karena posisi saat ini Jian DKK sudah diketahui oleh Kusanagi, dia pun langsung mengirim pasukan yang begitu banyak, pasukan inti, bahkan ada 2 robot. Robot saat itu terus menembaki, dan di lain tempat kita pun flashback saat Q bertemu dengan Jiman saat dia ingin membunuhnya. Jiman mengatakan kepada Q, bukan dialah orang yang membunuh adiknya, melainkan si Bell. Tentu saja Q pada awalnya tidak percaya, sampai pada akhirnya Jiman pun menunjukkan bukti video dan juga rekaman suara Kusanagi. Benar sekali guys, semua rencana si Jiman datang ke Babylon adalah rencananya Jian agar mereka bisa memusnahkan Babylon dari dalam. Kemudian di sini Jian dan juga semua Red Code yang mau membantunya sudah berkumpul. Pada saat itu Jian pun langsung melakukan aksinya. 당신 조커 잡으러
Sebelum pergi, Kyu sempat bersalaman dengan Jiman dan dia mengatakan, ya janji minum mereka akan ditunda lagi. Kyu juga sempat memberikan satu barang agar Jiman bisa menyelamatkan dirinya. Di lain tempat, Kusanagi sudah mengetahui guys, ternyata Jian DKK tidak ada di tempat itu. Dia dibohongi dan pada saat melihat CCTV, ternyata Jiman juga sudah berhasil kabur. Jiman pun langsung dihampiri si pengacara yang siap berada di pihaknya sambil memberikan sepatu. Kusanagi tiba-tiba dipanggil ke kantor karena ada ketua Babylon Pusat ingin menelpon. Benar sekali, itu hanyalah prank semata. Saat Kusanagi balik ke ruangan rapat, tiba-tiba semua orang sudah membicarakan bahkan mengolok-oloknya. Saat di ruangan, Kusanagi begitu terkejut karena semua orang sudah pergi. Bahkan asisten setianya yang bernama Ke juga sudah pergi dari Korea dan akan bertolak ke Jepang. Kusanagi menyadari sudah ada seseorang yang menyadapnya dan saat melihat CCTV sudah ada pihak dari Mardell-Hep ataupun Jian yang akan sampai ke Babylon. Tentu saja di sini Kusanagi meminta kepada si bapak security untuk menghadang, tetapi saat bapak security melihat salah satu video yang bocor di mana rekannya dibunuh begitu kejam oleh Kusanagi, akhirnya dia pun mengizinkan Jian DKK untuk memasuki Babylon. 바빌론의 전투원들은 대부분 저희 광산 Emang lah ya, Kusanagi bener-bener cewek banget, bisa-bisanya mau perang mikirin outfit. Pada saat itu, Jiman pun sudah keluar, dia juga sempat bertemu dengan Jian. Tetapi si Kusanagi dengan entengnya langsung memborbardir semua orang. Dan pada akhirnya, perkelahian ataupun pertarungan ini tidak bisa dihindarkan. Untungnya saat itu Jiman dan juga Jian berhasil memasuki ruangan Babylon dan dia pun langsung menelpon si bos besar. Jiman hanya menginginkan satu, di mana mereka ingin tidak ada lagi peperangan antara Babylon dan juga Mardell-Hep, dan jika si bos bersedia, maka Jiman dengan sukarela akan melepaskan Mardell-Hep dan memberikannya kepada si bos. Pada awalnya bos kayak sempat ragu gitu kan, tetapi dia pun menginginkan hal itu dan akhirnya Jiman pun mensahkan ini adalah gencatan senjata. Setelah kesepakatan selesai, tiba-tiba Kusanagi pun datang dan dia mengatakan dia tidak terima dengan kesepakatan ini. Walaupun si bos sudah mengatakan ini sudah berakhir, Kusanagi terus ngotot sampai pada akhirnya. 당신이나 나나 Dengan mudahnya Jian langsung mendor Kusanagi. Pada akhirnya setelah negosiasi selesai, mereka pun keluar dari gedung Babylon. Setelah memastikan semua anak buahnya sudah keluar, maka inilah yang akan terjadi. Dan pada akhirnya cerita Assault Force Killers 2 pun sudah selesai. Gimana guys? Apakah kalian suka endingnya? Apakah kalian puas? Mimin pribadi suka banget dengan endingnya Kusanagi, tapi tidak dengan Pasin, kemudian juga Brother dan juga Jiwon guys.